Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atik Sofia dengan NIM 2019-11476. Saya mahasiswi Universitas Muria Kudus, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan marketing manajemen. Oke, kali ini aku bakal ngasih tahu atau nge-review ke kalian semua tentang produk alat untuk membuat kue, yaitu hand mixer. Sebelum aku nge-review lebih lanjut tentang hand mixer, aku bakal ngasih tahu apa itu hand mixer. Hand mixer adalah alat untuk mengaduk atau mengocok adonan kue yang bervolume rendah dan dioperasikan oleh monitor listrik. Aku bakal ngasih tahu bagian-bagian dari hand mixer itu sendiri apa. Yang pertama itu ada body, ini yang dinamakan body. Yang kedua ada colokan untuk mengoperasikannya. Selanjutnya ada alat tombol atau bagian tombol untuk melepas alat pengocok dan alat pengaduknya. Nanti aku bakal kasih tahu kalian. Dan yang ini volume kecepatan untuk mengatur kecepatan yang sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu alat pengaduknya dan alat pengocoknya. Alat pengaduk dan alat pengocok ini sendiri sudah didesain khusus untuk mencampur atau mengaduk adonan kue dengan rata. Dan alat pengocok dan alat pengaduk itu sendiri itu beda karena alat pengocok itu digunakan pada saat adonan masih cair, dan kalau alat pengaduk itu pas adonan sudah agak kental, itu gunaannya alat pengaduk. Dan yang terakhir ada wall bracket atau alat untuk menaruh alat pengocok dan alat pengaduknya. Nih, aku contohin, tinggal dimasukin kayak gini. Ini agar bertujuan itu untuk alat pengocok dan alat pengaduknya itu tidak tercacar di mana-mana setelah kita gunakan. Dan di hand mixer itu sendiri dilengkapi dengan 5 volume kecepatan ketika kita menggunakannya atau mengoperasikannya, dan alat pengocok dan alat pengaduknya itu juga mudah dilepas dengan cara menekan tombol pelepas ini agar lebih gampang. Dan dilengkapi dengan alat untuk menggulung kabel ini agar tidak ribet ketika kita sudah selesai. Dan yang terakhir itu tadi ada wall bracket atau alat untuk menaruh bagian alat pengocok dan alat pengaduknya ini. Dan di hand mixer ini memiliki keunggulan. Yang pertama, bodinya ringan, atau ini ringan banget untuk digunakan. Yang kedua itu hemat tempat, karena ini kecil, itu bisa ditaruh di mana-mana asal yang aman tempatnya. Dan itu mudah dibersihkan. Ini alat pengocoknya ini sendiri itu kalau sudah selesai dipakai itu mudah dibersihkan banget, dan tentunya fleksibel. Dan adapun keunggulan pasti ada kelemahannya. Kelemahan dari hand mixer ini sendiri itu hanya bisa digunakan untuk adonan yang cair seperti cake atau kue, dan tidak dianjurkan untuk adonan yang pekat seperti adonan bakery atau roti, karena adonan bakery atau roti itu adonannya sangat pekat dan tidak baik. Hand mixer seukuran gini digunakan untuk adonan yang sangat pekat itu tidak baik, karena bisa merusak hand mixer itu sendiri. Karena hand mixer itu kapasitasnya lebih rendah daripada mixer-mixer yang besar pada umumnya. Dan aku bakal ngasih tahu dan merekomendasikan ke kalian, hand mixer sendiri ini ringan banget, dan aku saranin untuk kalian yang pemula belajar membuat roti, aku saranin pakai hand mixer ini karena ini tuh ringan dan mudah ditemukan di mana-mana. Kalian beli di mana aja itu beli di tempat alat kayak gini itu ada. Aku di rumah juga pakai yang ini karena aku orangnya suka baking atau buat kue. Aku juga sering pakai yang ini karena ini ringan banget digunakannya dan nyaman, murah dan nyaman, itu sangat enak digunakan. Dan aku bakal ngasih tahu cara penggunaan hand mixer ini sendiri. Yang pertama itu siapkan alatnya, karena kalau nggak ada alat hand mixer ini kalian juga bisa gunainnya. Dan
Selanjutnya itu pasang alat pengocok atau alat pengaduknya sesuai yang kalian inginkan. Aku ini pakai alat pengocoknya, tinggal di gini, kayak gini. Kemudian periksa tegangan listrik apakah sudah sesuai dengan tegangan mixer itu sendiri, dan siapkan AC cord atau colokan, dan colokan AC cord ini kepada stop kontak untuk mengoperasikannya. Dan kemudian taruh ini di tengah-tengah mangkok yang sudah kita siapkan, dan tekan volume kecepatan ini untuk mengoperasikannya sesuai yang kalian inginkan. Apakah kalian mau yang tingkat volumenya tinggi atau rendah sesuai yang kalian inginkan. Setelah selesai, tekan volume ini kembali ke volume paling rendah, kecepatan paling rendah atau 0. Habis itu, kalau ingin melepas alat pengocok ini, tinggal tekan tombol pelepas ini agar lebih gampang kayak gini. Dan sudah selesai, ini tinggal dibersihkan dan ditaruh di tempat yang aman lagi agar barang ini awet, harus dijaga. Dan larangan dari hand mixer itu sendiri, itu yang pertama, hindarkan dari anak kecil. Yang kedua itu ketika kita menggunakan hand mixer ini selama 15 menit berturut-turut, sebaiknya berhenti sejenak untuk digunakan kembali. Itu harus berhenti sejenak karena itu menimbulkan efek panas pada hand mixer itu sendiri. Dan hindarkan dari anak-anak, intinya itu, karena itu kalau sudah dioperasikan itu bahaya kalau kena anak-anak. Sekian review tentang hand mixer dari aku yang berkaitan dengan tugas mata kuliah bahasa Indonesia tentang marketing manajemen. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe dari kalian itu sangat berarti buat aku. Dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih. Dan aku akan ngasih tahu, dan aku saranin dan akan ngasih tahu kalian di cuaca yang kayak gini, keadaan yang kayak gini, harus tetap di rumah, stay at home, jangan pergi kemana-mana kalau nggak penting. Intinya di rumah aja. Kalau kalian jangan pergi keluyuran kayak biasanya, jangan, karena keadaan itu ini ada virus dan nggak baik untuk kita keluar rumah. Jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan lupa makan karena jaga kesehatan itu baik. Intinya pokoknya itu jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang enak, aku mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.